video kali ini, kita akan belajar SKD, Standar Kompetensi Dasar, TWK, Tes Wawasan Kebangsaan, CPNS, atau Kedinasan. Nonton ya! Semangat bela negara para pahlawan dan pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan. Semangat tersebut tetap diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI walaupun dalam bentuk berbeda di antaranya. Ada 5 opsinya di sini. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, bekerja keras demi kesejahteraan keluarga, bekerja sama dalam kehidupan bertetangga, memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, dan menunaikan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Jadi, kalau kita cermati soalnya di sini dia bicara tentang bela negara. Semangat bela negara. Nah, bagaimana dengan opsi soalnya? Nah, kita lihat di sini. Yang menceritakan tentang bela negara itu ada pada opsi A. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ini biasa dikenal biasa dengan nama Siskamling. Sistem keamanan lingkungan. Jadi, Siskamling itu adalah termasuk semangat bela negara dengan versi yang berbeda. Jadi, menjaga ketertiban lingkungan, keamanan lingkungan sekitar kita, termasuk dalam upaya kita menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI atau bela negara itu sendiri. Kita berlanjut soal berikutnya. Soalnya di sini berbicara tentang Adi adalah seorang selebgram yang mengangkat konten tentang fotografi. Ia sering memposting berbagai foto, namun setelah ditelusuri, ternyata foto yang diposting oleh Adi adalah hasil bajakan yang ia ambil dari berbagai akun di media sosial yang tidak terkenal, kemudian memposting di akun miliknya. Jika ditelusuri, tindakan Adi termasuk dalam pelanggaran Pancasila, khususnya sila. Ada opsi A, ketuhanan yang Maha Esa, opsi B, kemanusiaan yang adil dan beradab, opsi C, persatuan Indonesia, opsi D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan opsi E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita cermati dulu konten soalnya tadi. Jadi soalnya berbicara tentang perilaku plagiat, jadi mengambil karya orang lain. Jadi kalau kita kaitkan dengan Pancasila, perilaku ini melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simpelnya gini, jadi kalau kita berbicara masalah perilaku plagiat, artinya kita sudah berbuat tidak adil bagi orang tersebut. Jadi kita mengambil karyanya, menggunakannya atas nama kita pribadi, padahal itu adalah karya orang lain. Kalau kita telusuri lebih jauh, itu melanggar butir Pancasila sila kelima, yaitu menghargai karya orang lain. Jadi disinilah kata kuncinya. Sila kelima tadi melawan ketidakadilan, artinya kita berbuat curang. Kemudian ada dijelaskan dalam butirnya, yaitu menghargai karya orang lain. Jadi opsi ini merupakan pilihan yang paling tepat untuk nomor soal ini. Soal berikutnya, sebagai sebuah aparatur sipil negara, tentu kita dalam menjalankan tugas harusnya memiliki asas akuntabilitas. Berikut yang termasuk sikap yang mencerminkan asas akuntabilitas adalah: opsi A, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Opsi B, mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku. Opsi C, berupaya mengedepankan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan yang ada. Opsi D, mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif, dan selektif. Opsi E, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi di sini dia berbicara tentang asas akuntabilitas dari seorang aparatur sipil negara. Maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi C. Jadi C ini adalah opsi yang menjelaskan tentang perilaku yang akuntabel. Kenapa? Kalau opsi A kita berbicara tentang proporsionalitas, opsi B kita berbicara tentang profesionalitas. Jadi opsi C inilah yang paling cocok. Jadi intinya kalau bicara masalah akuntabilitas, itu kita berbicara masalah tanggung jawab.
Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang disebut dengan akuntabel. Oke, kita ke nomor berikutnya. Sebuah negara majemuk yang memiliki keanekaragaman. Indonesia mempunyai peluang besar terjadi perselisihan jika individunya masih menjunjung tinggi prinsip kesukuan mereka. Sikap yang dapat mengikis rasa bangga berlebihan terhadap sukunya adalah, jadi ada 5 opsinya di sini. Ada sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap primordialisme, sikap chauvinisme, sikap etnosentrisme. Jadi di soal ini berbicara tentang kemajemukan, di mana ada muncul fanatisme terhadap sukunya. Biasanya dikenal dengan istilah primordialisme. Jadi ditanyakan di sini adalah sikap yang dapat mengikis primordialisme tadi atau rasa bangga terhadap sukunya. Jadi apa yang bisa mengurangi rasa bangga terhadap sukunya. Jadi kalau kita analitis di sini, yang paling benar itu adalah nasionalisme. Jadi sikap nasionalisme itu mengurangi tingkat fanatik terhadap sukunya, di mana kita akan dialihkan kepada rasa bangga terhadap negara atau bangsa kita. Jadi tidak ada lagi suku-suku, tidak ada lagi daerah-daerah, tapi yang ada adalah negara kesatuan. Sedangkan kalau opsi yang lain itu tidak cocok. Jadi sekali lagi nasionalisme itu lebih ke arah sikap bangga terhadap bangsa. Sehingga sikap inilah yang mampu mengurangi kadar fanatisme kita terhadap suku kita atau sikap primordial kita. Kita ke nomor berikutnya. Posisi Indonesia sangat strategis menjadikan Indonesia sulit untuk menghindari diri dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Sejarah membuktikan bahwa banyak negara asing yang memberi pengaruh pada budaya kita. Tetapi dalam hal perjalanan sejarah, kemudian pengaruh budaya asing tersebut memunculkan kebiasaan dengan segala akibat negatifnya. Pemahaman Pancasila sangat berperan penting untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud. Hal ini diwujudkan dengan salah satu fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah sebagai titik-titik. Ada 5 di sini. Yang pertama opsi A, Perjanjian Luhur Bangsa. Opsi B, Dasar Negara Indonesia. Opsi C, Filsafat Hidup Bangsa. Opsi D, Etika Hidup Bangsa. Dan opsi E, Kepribadian Bangsa. Jadi kalau kita cermati pada soal ini berbicara tentang arus pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan kita diminta untuk melakukan filter dengan menggunakan Pancasila. Dalam hal ini Pancasila berkedudukan atau berfungsi sebagai pilihan paling tepatnya ada pada opsi kepribadian bangsa. Ya, jadi perlu ditahu kepribadian bangsa itu adalah sikap mental yang khas. Jadi kata kuncinya adalah sikap mental yang khas. Jadi kepribadian bangsa kita dengan sikap mental yang khas tadi mampu menangkal. Jadi makanya kita mengenal sekarang ada namanya westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan. Itu mampu kita tangkal dengan menempatkan Pancasila sebagai sebuah filter, di mana kedudukannya sebagai kepribadian bangsa, di mana Indonesia punya sebuah kepribadian yaitu budaya timur yang menekankan pada adab dan juga attitude. Sehingga ketika ada budaya asing masuk mampu difilter. Kita mengambil satu contoh misalnya gini. Para negara-negara barat yang menganut asas liberalisme, orang yang bukan muhrim, suami istri, itu bebas berciuman di mana saja. Tapi di Indonesia, walaupun Anda sudah suami istri, sudah muhrim, tapi Anda tidak mungkin berciuman di depan umum. Kenapa? Karena hal ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu budaya ketimuran. Disitulah peran daripada Pancasila sebagai filter dengan fungsinya kepribadian bangsa. Berlanjut ke soal berikutnya. Tujuan negara yang bersifat internasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu. Jadi ada 5 sinopsinya. Pertama, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kemudian pengiriman TKI ke luar negeri. Yang berikutnya menciptakan stabilitas keamanan yang mantap. Yang berikutnya memajukan kesejahteraan umum, dan yang terakhir ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kalau kita sama-sama cermati pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar,
tertuang 4 tujuan negara. Dan di sini ditanyakan yang bersifat internasional. Dari 5 opsi ini, yang menunjukkan kata internasionalisme adalah ketertiban dunia. Sehingga opsi E adalah opsi yang paling tepat untuk kita pilih. Jadi sekali lagi soalnya bicara tentang internasionalisme, maka opsi yang paling tepat adalah ketertiban dunia, bukan opsi B yang mengirim TKI ke luar negeri, bukan. Oke. Berikutnya, semangat bela negara para pahlawan dan pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan. Semangat tersebut tetap diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI walaupun dalam bentuk berbeda di antaranya. Ada 5 opsinya di sini. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, bekerja keras demi kesejahteraan keluarga, bekerja sama dalam kehidupan bertetangga, memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, dan menunaikan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Jadi, kalau kita cermati soalnya di sini dia bicara tentang bela negara. Semangat bela negara. Nah, bagaimana dengan opsi soalnya? Nah, kita lihat di sini. Yang menceritakan tentang bela negara itu ada pada opsi A. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ini biasa dikenal biasa dengan nama Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Jadi Siskamling itu adalah termasuk semangat bela negara dengan versi yang berbeda. Jadi menjaga ketertiban lingkungan, keamanan lingkungan sekitar kita, termasuk dalam upaya kita menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI atau bela negara itu sendiri. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat ya. Dadah!